Now you're listening to Pod Girls, podcast with the girls. Hi girls, welcome back to Pod Girls. Balik lagi sama aku Evira Dan aku Aziza, di mana Pod Girls itu merupakan ruang nyaman kalian untuk bercerita bareng sama kita pastinya ya. Nah di episode kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin tuh girls sendiri pun relate, yaitu kita akan bahas beauty privilege. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang beauty privilege itu nggak cuma berdua nih. Iya. Kita punya tamu undangan perempuan yang spesial banget. Itu siapa sih, Kak? Nah kita akan langsung aja panggilkan Haira. Hai, apa kabar kalian? Gimana kabarnya nih Mbak pagi ini? Alhamdulillah aku baik meskipun ini agak hujan ya. Aku Iya. lihat kayak agak dingin gitu. Maaf ya kalau ada suara-suara unik di sini. Oke, kalian sendiri gimana kabarnya? Aku baik banget. Kamu gimana? Aku alhamdulillah baik, cuman emang lagi rada flu aja. Oke, lagi karena musim cuaca- sih ya. Cuaca. Iya. Boleh nih sebelum kita masuk ke topik hangat kita nih Mbak, boleh dong perkenalkan dirinya. Boleh banget. Hai girls, kenalin aku Haira. Girls di sini bisa panggil aku Hai dan aku dari I Am Woman Indonesia. Seneng banget bisa ketemu sama Mbak Hai akhirnya di sini ya. Terima kasih. Boleh dijelasin sedikit nggak sih tentang I Am Woman itu? Oke, boleh. Jadi mungkin singkatnya, I Am Woman itu merupakan sebuah program akselerasi yang bergerak untuk membantu perkembangan diri para perempuan muda. Jadi setiap batch atau setiap tahun itu tuh kita ada open recruitment yang sifatnya itu nasional. Jadi teman-teman dari Sabang sampai Merauke, selama mereka perempuan dan mau mengembangkan diri itu bisa gabung ke I Am Woman Indonesia. Tapi memang seleksinya agak panjang ya, kalau aku agak spoiler dikit itu makan waktu 2-3 bulan. Wow. Kayaknya karena banyak banget pesertanya kebetulan. Panjang Kayak gitu. banget. Dan kamu salah satu dari 10 yang terbaik itu. Betul. Keren banget. Terima kasih. Kan tadi kan ngebahas tentang I'm a Woman itu kan. Itu sebuah Betul. program ternyata ya Mbak Betul, ya. betul. Berarti kalau dia laki-laki nggak boleh dong? Kita memang tentang perempuan ya, jadi mungkin kalau laki-laki mungkin di belakang layarnya aja kali ya, karena supaya kita membiarkan perempuan-perempuan ini dapat spotlight. Karena mungkin kalau teman-teman tahu, perempuan itu sering jadi objek nomor 2 gitu. Dan tempat disinilah kita bisa bersinar. kayak gitu. Asik. Dan gak luput juga dari kita berdua ya. Kita harus Iya, bersinar bareng di sini. Betul banget. We can be shine together, guys. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita tadi tentang beauty privilege nih, aku pengen nanya-nanya seputar skincare boleh nggak? Atau body care? Self-care Boleh. Soalnya Mbak kelihatan cantik dan oh my god. Terima kasih. Masya Allah, Iya. terima kasih banyak. Ini yang aku suka tentang perempuan nih, woman support woman. Betul, karena kita tuh nggak pernah berhenti ya di satu Iya. pujian, kayak pasti dipuji lagi. Oke, jadi tentang self care ya. Iya. Iya, oke. self-care. Kalau tentang skincare sebetulnya aku tuh nggak terlalu gimana ya. Kayak aku tuh lebih ke kayak skincare yang basic aja yang mungkin Aziza sama Evira itu ngelakuin juga. Kayak mungkin aku harus wajib itu pakai sunscreen sebelum keluar Iya, rumah. sunscreen mah wajib Apalagi banget. Karawang panas banget. Bener panas banget itu sunscreen itu. Jadi Iya. sunscreen itu nomor 1. Yang kedua itu yang pastinya setiap minggu itu tuh aku rutin untuk maskeran sebetulnya. Oh. Jadi setiap malam minggu. Setiap malam minggu? Betul. Biasanya sih seminggu sekali ya, karena kebetulan aku juga mahasiswa semester 5 yang hektik banget sama tugas. Kadang sampai lupa ya untuk skincarean. Jadi Bener waktu utamanya tuh memang ketika weekend. Tuh aku harus sempetin untuk pakai kayak sheet mask atau mungkin kayak yang peel off itu harus. Kemudian yang ketiga, yang pastinya karena aku full make up, aku tuh pasti harus selalu bersihin mukaku dengan double cleanser. Jadi kayak pakai micellar water dulu, baru aku cuci muka, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang aku highlight di sini dari skincare aku pribadi itu adalah pikiran ya. Oh pikiran. Betul. Oh iya bener. Ngaruh banget kan, kayak Iya nggak peduli sebagus apa skincare kita, kalau cewek stres itu hormonnya pasti berantakan kayak gitu. Pasti langsung muncul tuh jerawat. Betul banget Kak Evira. Jadi gimana caranya aku tuh biar bisa tetap mindful. Jadi sambil skincare tuh kalau bisa sambil relax juga, kayak mungkin Yes. sambil dengerin lagu atau sambil dengerin podcast. Nonton film juga ya Betul, bisa jadi salah nonton satu Netflix ya. kan juga. Iya. Mungkin itu nih.
skincare aku. Oke, makasih banyak ya Kai. Nah, Sama-sama. tadi kan kamu notice juga kan tentang skincare gitu kan, dan juga apalagi self care-nya tuh ya bukan cuma tentang produk, Betul. barang dan sebagainya kan. Betul. Kalau Vira gimana nih? Aku juga penasaran nih, kamu kayak mukanya setiap kita podcast tuh selalu shining banget nih. Shining, shimmering, splendid. Teman-teman girls di rumah sana bisa lihat nih, aduh seberapa cantiknya dia ya di sini. Iya, kalau aku sendiri pun aku pakai skincare yang sebenarnya basic-basic aja ya, sunscreen, moisturizer dan segala macam. Cuman yang paling aku di make upnya sih, iya, yang paling di make upnya. Di make up-nya ya. Iya. Nah, kalau tadi kan Kaira yang paling penting kan sunscreen sama maskeran kan Betul. setiap minggunya. Betul, Nah, betul. kalau kamu apa nih? Apa buat skincare? Yang atau- paling wajib nih harus ada dalam Skincare. rutin kan Top kamu. tier. Yes. Skincare itu aku paling penting ya pasti sunscreen sama moisturizer, karena muka aku tuh kering, jadi emang harus pakai moisturizer. Betul. Paling penting itu. Iya. Ini gak ada yang mau nanya aku nih. Sabar. Iya, karena aku udah excited banget buat share skincare aku sama spill ya. girls di sana. Iya, Betul. kalau kamu gimana kalau Iya. kamu? Kalau aku tuh paling penting menurut aku itu ada di parfum sih. Oh, Iya. unik ya. Itu Iya. tadi nggak ada yang nge-spill itu ya? Aku juga gak kepikiran. Karena menurut aku investasi terbesar itu ya ada di parfum kan, apalagi kita ketemu Betul. orang-orang selain Iya. basic skincare ya, basic skincare pasti harus kan, kayak gitu sih, parfum sama hair care juga penting banget sih. Aku juga sih healthcare. Makanya rambut kalian bisa kece badai kayak gini kelihatan ya. Tapi aku setuju tuh sama Aziza, memang kadang parfum tuh gak cuma naikin mood booster tapi bisa jadi ciri khas. Bener Iya. gak sih? Apalagi tau nggak yang kayak lagi rame di TikTok yang naruh orang di parfum. Iya, betul. Jadi nonton. Iya kan. Jadi kalau misalnya ada parfum ini langsung inget. Iya. Pernah ini. Gitu kan. Iya. Nah, girls yang ada di rumah juga gimana nih? Pasti dong naruh orang di parfum Waduh, nih. itu move on-nya gimana tuh? Harus kita pertanyakan juga Betul. ya. Jangan-jangan tadi beli parfumnya disemprotin di bantalnya lagi. Waduh. Saking kangennya ya. Iya, saking glamournya ya, girls. Gitu. Nah, tapi nih Kai, tadi kan kita udah bahas tentang produk-produk skincare Yes. gitu kan. Kayak yang sempat kamu notice juga nih tentang self care-nya itu ya kenyamanan diri sendiri kan. Iya, betul. Nah, kalau kamu kan tadi maskeran sambil nonton film sama nggak Yes. boleh stres nih. Benar, Ada benar. tipsnya nggak sih kayak coping mekanisme kamu kan? Iya, Sehingga iya. kamu bisa jadi wanita perempuan secantik ini, Iya, terus iya. habis itu yang Oke. seberprestasi itu. Oke. Gitu. Oke, kalau misalkan ngomongin tentang itu ya sebetulnya cara aku adalah mungkin ini klise ya, tapi memang tidak semua orang bisa menerapkan ini, yaitu membuat jadwal. Oh, Iya. Oh, ada jadwal Karena gitu. memang kadang kita tuh udah bikin tapi nggak dilakuin. Iya. Iya, sering banget kayak to do list. Kelewat satu gak jadi deh males. Gitu kalian Iya. relate gak sih kayak gitu? Banget. Udah salah satu aja kayak jadi males. Jadi males Iya. ininya ya gitu. Nah mungkin di sini yang aku pengen highlight juga itu salah satunya adalah betapa pentingnya untuk kita menerima ketidaksempurnaan sebetulnya. Karena mungkin kadang kita ini suka bikin to do list atau bikin jadwal yang bisa dibilang nggak realistis. Oh, gimana tuh? Nggak realistis itu kadang kita semuanya pengen dikerjain di hari itu, pengen diselesaikan di hari itu, sampai kita lupa kalau tubuh kita juga butuh istirahat, tubuh kita juga butuh relax dulu lah istilahnya, jangan terlalu diforsir segala macam. Nah kadang dengan kita yang udah bikin jadwal yang padat banget dan jadi memforsir diri sendiri, kalau misalkan kita kelewat satu aja atau misalkan kayak nggak bisa selesai semua, itu kita akan males untuk melanjutin lagi. Jadi aku mau highlight juga buat girls yang lagi nonton di rumah, betapa pentingnya untuk menerima ketidaksempurnaan, because the beauty of imperfection is real. Bener-bener kayak aduh penuh excited banget di sini ya. Seru banget. Gitu. Terus kalau misalnya sebenarnya mau nanya, kalau misalnya Kaira sendiri pernah ngerasa insecure nggak? Insecure, aduh sering banget. Sering banget kan, iya Sering banget kan? tiap hari. Iya, kalau misalnya lagi ngerasa insecure itu apa yang dilakuin biar kayak kita Oke. juga percaya diri lagi Oke. gitu. Sebetulnya kalau ngomongin insecure itu kayak top tier banget ya buat Iya perempuan. sih. Iya, buat perempuan, buat perempuan tuh sensitif, benar. Apalagi dengan era media sosial ya, buka IG kayak buka LinkedIn. Iya. Yang kalian tahu ya tren itu, terus kayak buka orang, kok ini orang cantiknya tuh kayak unreal, kayak gak nyata, kok gua enggak ya gitu. Jadi kita suka compare diri sendiri. Sebenarnya insecure itu menurut aku ini mungkin agak bingung, tapi kayak menurut aku itu harus sebenarnya kalau insecure itu, tapi jangan berlebihan. Itu jadi
memang kalau aku pribadi, cara untuk mengatasinya supaya nggak berlebihan dari insecure itu adalah gimana caranya aku mengubah insecure ini jadi sebuah aksi sebetulnya. Misalnya nih, aku insecure karena kok kayaknya dia lebih pintar dari gua, kok kayaknya gue ketinggalan banget, kok kayaknya dia cantik banget, gue kok enggak ya gitu. Nah, kalau misalkan insecure mulu, kapan berubahnya? Iya, Jadi iya, itu iya. yang selalu aku tanya, kalau kamu insecure mulu, ya kamu gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu merubah insecure itu menjadi sebuah aksi, maybe you can be someone different. Iya Yes. bener. Kadang aku juga kalau misalnya lagi insecure gitu, kadang malah pengen pengen meningkatkan value Betul, dari diri kita betul. sendiri. Itu harus, Iya. memang. Emang kayaknya emang insecure itu emang harus sih semua Betul. cewek. Selama nggak berlebihan ya, harus Iya. ingat. Jangan jadi berlarut-larut, jangan jadi benci diri sendiri kayak oke, apa nih yang bisa gue tambahin dari diri gue, apa nih yang bisa gue perbaiki dari diri gue, kurang lebih kayak gitu. Iya sih, benar-benar insecure itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Bahkan kalau misalnya kita balik lagi tadi tentang jadwalnya bisa abis semua gara-gara Betul. saking mikirin, aduh Betul, insecure, betul, insecure. betul. Gitu. Nah, mau nanya juga nih, Boleh. kan kalau dari Mbak Haira kan tadi udah rutin sama jadwal kan ya. Gimana sih caranya biar jadwalnya tuh konsisten gitu loh? Jadi Oke. nggak berpengaruh sama overthinking tentang insecure tadi atau tentang hal gitu, jadi benar-benar kamu jalanin. Oke, karena kebetulan aku juga sedikit banyak ya pernah belajar neuroscience ya. Teman-teman gimana tahu tuh? neuroscience gak? Baru dengar. gimana Neuroscience tuh? ilmu tentang otak. Oh, Jadi iya. gabungan antara cara kerja otak sama psikologi. Tapi mungkin karena aku bukan bidangnya, jadi Bros boleh correct me if I'm wrong ya. Karena ini juga aku masih ikut kelas-kelasnya aja. Jadi cara supaya kita bisa konsisten dalam menerapkan jadwal itu, bikin si jadwalnya itu tidak begitu mengintimidasi kita. Misalnya nih, jadi aku kasih contoh real boleh? Boleh banget. Contohnya Gimana tuh? tugas KTI misal kayak itu kan di kepala kita kayak berat banget ya. Iya. Misal day one menyelesaikan tugas KTI, jadi karena udah berat banget otak kita tuh bisa jadi males duluan karena langsung mikir ini kayaknya susah deh, kayaknya sumbernya nggak ada deh, kayaknya laptopku nggak kuat deh kalau pakai Mendeley apa segala macam. Jadi dengan kita yang ngasih pressure duluan itu bikin kita tuh malas buat ngerjainnya, pada akhirnya biasanya nggak dikerjain sama sekali. Iya. Biasanya. Jadi gimana caranya supaya kita bikin si to-do list kita itu less underestimate lah, atau enggak kayak tidak begitu mengintimidasi kita. Misalnya yang tadinya jadwalnya itu pertama ngerjain KTI sampai selesai, coba kita pecah, ngerjain bab 1, Oh. ngerjain bab 2, ngerjain bab 3, dicicil aja kayak gitu. Karena kalau misalkan kita pelan-pelan mulainya dan kecil-kecil tapi kita berhasil ngelakuinnya, itu otak kita tuh bakal dapet yang namanya dopamine reward. Oh, Jadi ada. malah ketagihan. Bisa nih aku nyelesain yang bab 1, coba deh ke bab 2 gitu. Lanjut, Kayak gitu. gitu. Itu mungkin Wow. tips dari aku ya, girls. Harus dicatat banget nih buat para girls di rumah ya. Terutama kita juga nih yang ngerjain tugas. Aduh. Pusing. Gitu sih. Jadi sebenarnya untuk tugas insecure dan overthinking itu benar-benar sangat relevan banget dan mempengaruhi kehidupan kita banget ya kayak. betul. Gitu. Terus juga mau nanya juga nih. Boleh. Kan kita kan tadi tentang overthinking kan sama insecure gitu. Kamu di kehidupan sehari itu pernah ngebahas atau pernah kayak mention gak sih tentang topik utama kita nih, Mbak? Iya tentang privilege. Oh, oke, beauty privilege ya. Oke. Kalau tentang beauty privilege itu jujur itu ada banget ya sebetulnya, karena kebetulan juga aku pribadi tumbuh dengan beauty privilege. Jadi mungkin dikenal stigma lo cantik lo aman. Iya. Gitu. Sebenarnya ini tuh ada beberapa sudut pandang juga untuk aku tentang beauty privilege ini. Salah satunya adalah sebetulnya bisa jadi positif dan bisa jadi negatif, tapi memang ini mostly negatif ya, karena menurut aku perempuan itu nggak cuma cantik, Iya. tapi banyak banget potensi yang ada dalam diri perempuan. Tapi sayangnya justru karena ada beauty privilege ini yang di highlight itu cuman cantiknya aja. Salah satunya itu adalah kalau misalkan nih cewek nih cantik banget, atau nggak kayak ada perempuan sangat untouchable lah, cantiknya tuh kayak bener-bener nggak masuk akal. Nah dia itu sering dianggap nggak kompeten. Kayaknya dia mah modal tampang doang. Pernah nggak sih kayak kalian dengar kasus kayak gitu? Sering banget. Oke. Nah, padahal kan siapa tahu mungkin dia tuh punya hal-hal lain yang bisa ditawarkan selain cantiknya itu. Iya. Bisa jadi mungkin dia berprestasi, bisa jadi mungkin dia jago masak, bisa jadi mungkin dia jago olahraga juga in other way gitu. Jadi memang sangat disayangkan ya dengan adanya beauty privilege itu, dan itu tuh
kita juga sebenarnya terkekang oleh standar cantik di Indonesia yang menurut aku nggak masuk akal. Sama aku juga Betul. berpikir kalau misalnya Iya. standar kecantikan di Indonesia itu nggak masuk akal. Betul. Misalnya gimana tuh, Mbak? Kayak misalnya di Indonesia itu kan kebanyakan wanita-wanita itu kulitnya itu sawo Iya, mata, benar, kuning benar. langsat, Benar, dan segala benar. macem. Nah cuman kalau sekarang itu tuh orang-orang tuh pengennya yang kayak bener-bener putih Iya. banget. Kayak standar kecantikannya tuh nggak sesuai sama perempuan-perempuan. Betul. Jadi memang kita terkekang juga sebenarnya sama standar kecantikan itu yang sebenarnya menurut aku tuh sama sekali nggak relate gitu ya Iya. sama perempuan-perempuan Indonesia yang kita ini tinggal di negara tropis, pastinya nggak bisa seputih orang-orang Korea dan Iya, segala bener. macam. Tapi sayangnya karena si standar itu sudah terlanjur mengakar, orang-orang tuh jadi mikir kalau yang di luar standar itu oh berarti jelek, berarti nggak cantik kayak gitu. Tapi kalau aku boleh tanya juga nih ke Evira sama Aziza, standar cantik apa yang paling bikin kalian sebel? Paling sebel. Wah, pertanyaan bagus banget sih ini ya. Yang paling bikin aku sebel itu ya sebenarnya ya masalah kulit Masalah itu. kulit, Iya, ya, karena oke. kan kayak di Indonesia tuh emang kebanyakan kan sawo mateng, kuning langsat, terus kena matahari dikit langsung kulitnya menggelap. Sedangkan kayak kebanyakan cewek-cewek tuh pengen yang kayak kulitnya putih. Iya. Banget. Cowok-cowok juga senengnya ngeliatnya yang putih. Putih. Banget. Bener. Heeh. Kalau kamu sendiri Oke, kalau aku sendiri sih karena aku juga ngalamin langsung banget ya dalam waktu yang cepet banget. Jadi kan agak cerita dikit, aduh gue panjang curcol gini nggak apa-apa ya? Kalau bintang tamunya kamu tuh capek. Sorry banget. Kita semua punya hak untuk bersuara kok. iya. Oke, aku pinjem bentar nih spotlight. Boleh. Nah, jadi tuh aku kan pas SMA sampai ke semester 1 kuliah itu tuh aku sering olahraga kan dan kayak ya udah emang rutinitas aku tuh agak padat di situ. Iya. Jadi benar-benar kayak porsi tubuh aku kekontrol, proporsional, terus habis itu juga kulit terawat dan semuanya terawat gitu kan. Nah, sampai di situ tuh aku ngerasa kayak ya ampun aku ngapain aja tuh gampang banget. Iya. Aku suka ikut kegiatan pramuka, aku selalu dapat apa sih kayak VIP gitu loh sama Oke. orang-orang gitu. Oh. Iya, dan di situ aku awalnya ngerasa kayak oh ya udah mungkin emang semua orang kali ya atau emang akunya yang berprestasi. Tapi ketika udah nyaman di kuliah apalagi di Karawang yang panas, Iya. mataharinya ada 3 kayaknya deh ya. Lebih kayaknya. Iya, terus juga deket banget sama pabrik, Yes. penuh debu dan sebagainya. Terus juga emang karena aku ngekos juga di sini ya, jadi tuh kayak kadang tuh airnya suka nggak cocok. Nah, jadi tuh kadang aku break out dan sebagainya. Dan kebetulan banget makanan di Karawang tuh enak-enak banget ya. Oke. Jajan kotor. Jajan kotor dan enak banget, apalagi ada sebelah depan kampus itu enak banget sih. Waduh, boleh dong coba. Habis ini kita kesana makan ya. Habis ini. Hujan-hujan enak. Hujan-hujan makan sebelah. Enak banget ya, wow hujannya juga agak lebih kenceng ya sekarang ya gitu. Terus jadi ketika karena makanan itu udah enak banget ya agak sedikit kalap ya, apalagi ketika SMA tuh aku emang yang diporsir banget gitu kan. Oke. Karena kan ada cita-cita lain yang harus dikejar waktu itu, jadi bener-bener kayak ngeporsir banget. Dan ketika udah free banget kayak oh ya udah gue mahasiswa nih sekarang nih, jadi tuh udah sebebas itu waktu itu. Makan ya udah tinggal makan, terus juga ngekos jadi nggak ada orang tua yang omelin dan sebagainya. Kayak ya ampun freedom banget sih gue di Karawang nih ngerasanya gitu kan. Oke. Iya, dan tanpa sadar tuh makin lama ya udah timbangan naik 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Itu semua orang kan, tapi kayak gue tiba-tiba tuh naiknya tuh langsung brek gitu. Oke. Yes. Jadi itu suatu apa ya, privilege yang beauty privilege yang aku rasain sih tentang itu. Dan insecure aku sendiri tuh untuk saat ini itu berat badannya lagi agak naik gitu sih. Oke. Dan untuk beauty privilege sendiri bener-bener kerasa banget. Setelah aku agak naik berat badannya, aku suka ngomongin kayak lu kemana sih yang waktu itu kayak cantik banget tuh sekarang enggak kayak gitu. Kayak getaway yang waktu itu gue dapetin nggak dapet nih sekarang nih Oke. agak susah kayak Oke. nampaknya kayak gitu-gitu. Oke, berarti kamu sendiri mengalami yang ketika dapat beauty privilege dan ketika enggak. Berarti, Iya, gitu oke, banget. Oke. Dan ketika aku masih dengan Aziza yang pas SMA ini, itu kalau misalkan kayak ke warung ketemu gitu kan emang ya udah ya, emang calon mahasiswa Ikom waktu itu kayak bener-bener sesokap Iya. itu sama Iya, semua orang kan, kayak bener. tiba-tiba suka ditraktir sama kakak kelas, terus habis itu suka ketemu pimpinan-pimpinan di pramuka ditraktir dan sebagainya kayak ya ampun bahagia banget sih gue dulu gitu. Cuma karena sekarang bahagia di sisi yang lain nih gitu, jadi bagian-bagian itu sekarang udah nggak kerasa lagi kayak gitu. Dan ternyata pas gue lagi cantik waktu itu ternyata dapet perlakuannya kayak gini, sekarang kita udah kayak gini, walaupun ya tetep aja gue ngerasa cantik dong pasti. Iya, pasti. Mau gimana bentukannya juga kita semua Kita semua cantik Yes. gitu. Karena cantik kita tuh bisa
unik ya gitu, kayak nggak ada di orang lain gitu. Iya, bener. Kayak gitu. Mungkin buat kasusnya Ziza, dia kok mau izin nanggepin dikit. Boleh banget. Kalau nilai diri kalian itu girls itu tidak ditentukan dari nilai timbangan atau berat badan gitu. Jadi kayak nggak peduli berapapun berat badan kalian, sama kalian nyaman dan pede sama diri kalian sendiri, that's okay. Asal tetap jaga kesehatan. Betul. Yes, Kalau paling mau menurunkan itu tuh untuk kesehatan, bukan Iya. untuk cantik ya Iya. sebenarnya. Karena cantik itu akan menyusul seiring dengan kalian nyaman sama diri kalian sendiri gitu. Iya sih, itu yang paling penting sih setelah aku rasa juga. Sama nih ya buat teman-teman juga, aku ngerasanya tuh aku sempat insecure bener-bener kayak aduh gua nggak mau keluar, terus kan kerasa ya kalau timbangan naik tuh baju-baju kadang suka sempit gitu, ambil lengan kayak gitu-gitu kan. Nah semenjak itu tuh aku ngerasa kayak aduh gue insecure banget sampai aku pernah kayak mogok makan, tapi ya tetap aja gimana ya godaan makanan-makanan di kalangan tuh gitu. Terus habis itu ya udah deh, habis setelah itu coba ubah mindsetnya jadinya, bukan kayak aduh gue harus kurus, gue harus putih, gue harus bersih dan sebagainya, karena ya kontrol apa yang lo bisa kontrol guys. Betul. Kayak gitu, walaupun makan sebenarnya bisa gue kontrol sih. Tapi emang kalau godaan makanan susah ya. Susah banget Mbak. Apalagi kalau kena yang micin-micin itu memang susah berhentinya. Enak banget, aduh jadi bahas makan Ya jadi bahas makan ya gitu. Makin abis ini makan sih kita ya. Boleh. Ngomongin makan boleh nih Mbak dimakan. Sajian di depan kita. Oke, boleh, Mau terima minum kasih. aja santai aja. Ini cantik sekali nih ya. Terima kasih. Boneka-bonekanya juga nih. Iya, ini lucu-lucu banget, aku jadi keinget waktu kecil deh. Karena waktu kecil juga aku nggak bisa tidur kalau nggak pakai boneka. Oh iya. Kayak harus ada gitu pokoknya. Sampai sekarang ada nggak? Ada dong. Yang itu tau nggak yang boneka gimana sebutnya, boneka busuk tau? Iya, jadi boneka busuk. yang pas dari dia bayi atau Iya. kecil gitu sampai Tapi sekarang dia tuh masih nggak ada. bisa tidur kan kalau nggak ada Iya. itu. Iya, kalau dicuci pun kayak mereka rasanya langsung berubah itu. Iya, ceritanya. benar. Punya nggak? Apa enggak? Kalau busuk sih karena kebetulan aku tuh gampang bersin ya, jadi kayak nggak sampai segitunya deh. Cuman emang dari kecil. Cuma ada yang dari kecil. Cuman emang betul. dirawat gitu. kan. Betul, memang aku rawat, tapi memang nggak aku bawa juga sih, jadi aku simpen aja di kamar kayak gitu kurang lebih. Malah ini lucu banget, terima kasih udah disiapin. Iya. Jadi bisa sambil nostalgia gitu ya. Iya harus dong, karena balik lagi nih buat teman-teman girls yang baru nonton, kalau misalkan Pod Girls itu merupakan tempat ruang nyaman kita bareng di sini. Betul. Kita benar-benar sesantai itu, se-homey itu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngobrol bareng sama kita, boleh banget nih langsung email aja ya ke nomor yang ada di sini sama ke alamat email yang disediakan. Yeay. Gitu. Tapi ngomongin tadi apa boneka busuk ya atau barang-barang busuk gitu. Vira sendiri punya nggak sih barang-barang Iya. kayak gitu nih? Kalau aku sendiri sebenarnya kurang suka boneka-boneka gitu. Oh, iya. Cuman kayak aku nggak yang terlalu kayak Obses ini, ya, pengen iya. boneka ini enggak, aku paling cuma ke mainan-mainan aja sih. Udah gitu Oke. kayak mainannya juga sekarang udah kayak udah nggak ada. Oke. Karena dulu aku sukanya Barbie. Oh, Bukan yang kayak boneka jadi bisa bukan dipeluk boneka gitu. untuk nemenin tidur ya? Iya, aku sukanya Barbie gitu. Barbie dan Ken, punya rumahnya nggak dulu? Punya Punya. rumahnya. Dulu aku sampai nangis minta dibikin rumahnya. Rumah Barbie yang lucu banget. lucu banget. Iya. Tapi akhirnya sih ujung-ujungnya nggak dimainin juga itu si barang-barangnya. Oke. Oh iya kayak gitu sih. Sama ini tuh boneka-boneka di sini tuh dari kos aku. Oh gitu ya ampun. Iya ampun. Kamu banyak sekali bonekanya. Kamu bawa ini ke kosan dari rumah? Iya, karena aku tuh Atau beli di sini? beli di sini. Jadi Oh. jadi semua bonekanya tuh aku tuh tipe yang kalau misalkan ikut kegiatan selalu bawa oleh-oleh kecil gitu. Kayak gantungan. Buat ngingetin kamu ke kegiatan itu kah? Iya. I see. Dan kan kalau di kegiatan pramuka tuh apa ya maksudnya kayak suka ada bazar gitu kan. Nah, orang-orang tuh suka beli pin tentang kegiatan itu kan. Tapi kalau aku tuh lebih coba cari barang unik apa nih yang bisa aku temuin di tempat itu. Kalau Mbak Kai sendiri punya nggak pengalaman kayak gitu atau hal-hal unik nih tentang ikut kegiatan atau Oke. hal unik gitu? Tentang ikut kegiatan lumayan banyak ya kalau tentang ikut kegiatan itu. Mungkin salah satunya itu ketika aku ikut di kegiatan I Moment ini. Jadi itu ada sebuah konferensi yang aku tuh menjadi perwakilan lah untuk ikut ke sana. Di sana itu aku ketemu banyak banget orang-orang hebat dan orang-orang keren sebetulnya. Tapi beda sama Kak Ziza yang mungkin ke barang-barang, aku lebih ke makanan. Oh, makanan. Kalau aku nyoba makanan apa yang bisa aku beli di sini atau minuman apa ya yang bisa aku beli di sini. Walaupun kalau minuman ini fun fact aja girls, aku tuh gak bisa hidup tanpa kopi ya. Aku gengsi banget ya kayaknya. Kita semua ya antara matcha dan kopi, antara Iya, matcha dan betul. kopi. Kalian nih. gimana? Aku nggak masuk
golongan iya, itu. golongan Sorry itu. ya. Kalau aku sih anaknya coklat banget. Oh, coklat. Minuman coklat. Atau nggak ya seger-seger. Yang Oke. kayak ada soda-sodanya gitu. I Kalau see. soda dan kopi aku sih kurang. Oke. Kalau aku sih tim matcha banget sih ya. Oh, oke. Padahal kayak Vira mukanya kopi banget. Iya, kayak ngomong kopi fans banget. cewek-cewek di SCBD. Hebat ini. It's okay, kesukaan setiap orang kan beda-beda. Gak apa-apa. Terus tadi gimana Mbak? Kan kamu suka hunting makan minum kan di Iya. konferensi. Nah biasanya apa tuh jadinya? Waktu itu sih aku nyoba tuh kayak makanan berat ya sebetulnya. Tapi salah satu yang paling memorable itu ada kayak yang stand yang jual kopi gitu. Itu sangat memorable sih buat aku. Karena Oh, di iya? situ juga menurut aku kopinya tuh enak banget. Dan kebetulan di situ tuh aku berkesempatan juga untuk ketemu, kalau kalian tahu Malaika Kridaman. yang di TikTok ya? Iya, yang di TikTok Oh, sama cantik yang cantik banget. Beliau itu dulu jurnalis di Kompas TV kalau Iya, aku nggak iya, salah. aku tahu. Wow, gitu. Dan beliau itu sharing juga seputar Gen Z gitu waktu di konferensi itu, dan aku alhamdulillah kesempatan untuk foto bareng juga. Jadi di situ di situ aku di situ seneng banget karena kayak oh my god akhirnya aku bisa, dan she's really humble lah intinya Iya. gitu, dan friendly banget ya. Di situ aku kayak oh pantas jadi role model banyak Gen Z ya, karena se-friendly dan sehangat itu kepribadiannya gitu. Jadi itu berkesan banget buat aku. Ih seneng banget deh kalau misalkan ikut kegiatan terus dapat momen-momen Betul. yang kayak memorable banget nih untuk selamanya ya. Kayak gitu, ih seru banget nih. Yes. Tapi nih kayak tadi kan kita udah ngomongin barang-barang dan sebagainya kan ya. Tapi kamu sendiri pernah gak sih ngalamin tentang beauty privilege ini ketika lagi bepergian gitu? Atau Oke. apa yang lingkungan rumah aja gitu? Oke, beauty privilege itu pernah banget. Jadi salah satunya itu aku itu mungkin yang ini ya, ada 2 cerita sebetulnya. Yang pertama itu bahkan sekarang syarat untuk ngelamar kerja itu berpenampilan menarik. Yes. Buat Itu kita ya. buat kita ngelamar ke sini juga kayaknya harus berpenampilan menarik Iya, gitu ya. bener banget. Aku jadi kayak kenapa itu harus masuk ke SK syarat dan Yes. ketentuan. Di situ tuh aku sedikit oke gitu, tapi kayak memang tidak bisa dipungkiri siapa sih yang nggak suka yang penampilannya menarik gitu. Iya. Tapi aku tuh sampai di tahap gak nyangka kalau berpenampilan menarik itu jadi syarat untuk kamu bisa dapat kerja sebetulnya. Jadi itu yang pertama yang bikin aku sampai kayak nggak jadi deh, karena fisik aku ini aku akuin memang kayaknya kurang masuk ke standar cantik Indonesia ya. Kalau misalkan aku berkaca dari standar yang tersebar itu kayak apa. Kemudian yang kedua itu pernah juga tuh aku lagi jalan berdua sama temen aku. Nah temen aku ini kebetulan dia tuh cantik banget. Nah waktu itu kita lagi makan, yang ditawarin minum dia doang, aku enggak. Itu aku kayak ngerasa kenapa gue gak ditawarin, kan gue juga bayar gitu. Di situ aku ngerasa kayak oh ternyata beauty privilege is real ya gitu. Sama mungkin ada beberapa perbedaan perlakuan juga yang aku dapetin karena mungkin fisikku kurang menarik gitu. Nah sebetulnya dari situ tuh aku mikir oke deh, kalau emang fisikku kurang menarik dan mungkin kurang sesuai standar itu nggak apa-apa, karena kan ya memang tidak bisa dipungkiri kalau standar di Indonesia yang kayak tadi Evira sebutin memang nggak masuk akal kan sebetulnya. Jadi kayak ya udah, tapi apa nih yang bisa aku rubah supaya orang tuh nggak ngelihat fisikku lagi, tapi dia ngelihat kelebihan diri aku yang lain atau ngelihat potensi diri aku yang lain kayak gitu. Nah sejak saat itu aku bisa dibilang sering tampil. Oh iya. Iya, entah itu jadi moderator, entah itu jadi pembicara, atau entah itu aku nulis misal kayak gitu-gitu. Jadi biar orang-orang tuh nggak mengenal aku sebagai Haira yang punten, mungkin Haira yang kurang cantik atau Haira yang dia mah biasa aja penampilannya, tapi Haira yang penulis itu ya, Haira yang moderator itu ya gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu cara aku untuk berdamai dengan insecurity-ku gitu. Jadi itu seputar hal-hal yang aku alami tentang beauty privilege sih. Benar-benar sepenting gitu ternyata ya untuk semuanya ya. Kalau kamu pernah nggak? Iya, kamu pernah nggak ngalamin? kira-kira? Aku sendiri aku bingung ya, kayaknya nggak ada deh, cuman aku kan suka live TikTok ya. Iya. Jadi aku nggak tahu sih ini masuk ke beauty privilege atau enggak. Aku kan suka live TikTok ya. Kadang aku live TikTok tuh ya udah kayak cuman buat gabut atau enggak kayak buat aku kan suka main Roblox, jadi aku suka bahas Roblox gitu. Boleh mabar? Abis ini ya. Abis kita ini makan kita mabar. Kita mabar. Iya. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya lagi live kayak gitu tuh kayak banyak cowok-cowok yang nge-give gitu. Oke. Kayak nge-give gitu. Padahal kan kayak aku nge-live-nya juga bukan yang kayak buat Profesional gitu ya. iya, bukan yang kayak serius-serius banget. Sedangkan mungkin banyak di luar sana yang kayak udah prepare, udah apa ya? Effort banyak Iya lah. udah ngeluarin effort, tapi kayak
mungkin peminatnya dikit. Oke. Paling itu sih. Oke, Kayak paham. Oke. Tapi kalau aku boleh tanya, perasaan Evira gimana tuh setelah mendapat perlakuan itu? kalau misalnya setelah mendapat perlakuan itu ya kayak bingung aja sih kayak kenapa Ya? harus kenapa harus Benar-benar. kayak kan gue di sini kayak cuma pengen ngobrol-ngobrol kayak gabut-gabut aja, malah kadang biasanya kalau misalnya di gift gitu kadang aku kayak udah gak usah, maksudnya kayak udah cukup gitu lagi ya. iya karena sayang juga gak sih Oke, uangnya. paham. Tipe yang dikasih uang menolak ya ternyata yang kayak ini ya. Ya cuman kan kadang dikasihnya sama orang-orang random. Iya sih, takut juga clueless ya. juga ya kita Iya. kayak what should I do gitu ya. Bener banget sih. Tapi ngomong-ngomong nih tentang tadi kan kita udah ngobrol beauty privilege, terus habis Betul. itu juga skincare dan sebagainya. Ada nggak sih drama-drama Korea atau film atau role model kamu nih dalam kamu menjalani kehidupan sehari-hari ini kayak? Oke, ke ini dulu ya. Aku pengen jawab yang film dulu. Iya, boleh Atau banget. ini. Ada yang nonton True Beauty? Itu secantik itu aku. Aku tuh ngikutin drama itu dari Daddy Webtoon ya? Iya, dari iya, The Secret sama of aku Angel. juga. Iya, dari si Secret of Angel, tim Suho sama siapa tuh satu lagi? Suho, Sujun. Iya, Sujun. Itu apa aku ingetnya celana dalam harimau. Iya bener yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Aku tuh kayak sampai ngikutin webtoonnya dan pas dia jadi drama ya kayak drama di Netflix itu aku langsung kayak oh my god ini gue harus nonton sih karena kalau misalkan yang aku highlight itu kita bisa melihat betapa bedanya perlakuan orang-orang ketika dia pakai make up dan gak pakai make up bener. gitu. Banget sih. Jadi mungkin itu relate banget ya buat teman-teman semua. Sama mungkin kalau di Indonesianya yang pasti itu yang The One and Only Imperfect. Kalian nonton nggak ya? Yang pemainnya Jessica Mila bukan? Betul, Oh, betul. iya. Yang Jessica Mila yang tentang berat badan juga tuh. Iya, kalau nggak salah. bahkan dia sampai benar-benar menaikkan badan untuk merefleksikan si Iya, orang itu. totalitas banget ya teman-teman. Banget Jadi sih. beneran, wow, keren banget. Nah, kalau di Imperfect itu aku sebenarnya itu salah satu film favorit aku juga karena di situ apalagi ada salah satu quotes dari cowoknya Rara, kalau nggak salah nama pemerannya tuh Rara, Dika nama cowoknya tuh. Dia tuh ngasih quotes waktu Rara berubah jadi cantik, kan dia dari awalnya kan emang gemuk ya badannya. Iya. Dari gemuk tuh jadi langsing, jadi body goals intinya. Dika tuh ngomong kayak gini, kalau menjadi sempurna bisa membuatmu bahagia, tolong beri aku waktu untuk menerima itu karena aku terlanjur mencintai ketidaksempurnaan kamu. Romantis Romantis banget banget sih. ya. Semoga kita bisa dapat pasangan kayak gitu ya. Amin. Ketika nonton di bioskop dulu gue sampai kayak Gitu. Nah dari situ aku belajar untuk mencintai ketidaksempurnaan juga kayak gitu sih. Jadi dua film itu sih yang aku rekomendasiin. Kalau kalian sendiri apakah ada? Kalau aku sendiri, aku sebenarnya sama sih. Oke. Drama Korea tahu nggak My ID Gangnam Beauty? Beauty. Iya. Nah itu apalagi sama kayak kita anak-anak kuliahan itu relate banget sih. Oke, jadi guys boleh tonton ya. Siapa tahu ada sedikit banyaknya ada yang mengalami hal yang sama ya. Bener bisa, banget bisa sih. diambil juga pelajarannya karena drakor film-film tadi itu banyak banget pelajarannya yang bisa diambil. Betul. Bener-bener kayak ternyata kita tuh bisa belajar dari mana aja guys. Kayak ngomongin tentang kecantikan ada, kita bisa belajar dari situ. Terus juga tentang cara ngatasin insecure kita juga bisa belajar kayak gitu. Tentang overthinking juga kita bisa belajar dari film, bahkan dari lagu, ya kan? Betul. Bener banget, dan itu bener-bener sangat penting banget nih buat girls. Coba cari nih coping mekanisme kalian tuh kayak gimana sih. Jadi betul. jangan sampai burn out banget, jangan sampai udah insecure banget. Malah nanti tuh nemuin berita duka kan sedih kita walaupun kita teman-teman online nih, bestie online sama girls yang ada di rumah kan sedih dengernya. Nah kalau Aziza apa nih rekomendasi filmnya? Biar kita bisa tukeran list tontonan gitu deh. Kalau aku sendiri nih ya, sebenarnya aku tuh bukan tipe yang nonton banyak film gitu kan, dan kebanyakan tuh lagu-lagu aja. Cuma kalau film Indonesia sendiri sih aku suka banget sih, waktu itu sempat ngetren juga nih kalau pernah denger tuh yang 200 Pound Beauty, aduh apa sih? Ya gitu. Nah, Kak Haju ya? Iya, yang itu yang dia penyanyi kan, yang mereka tuh kakak adik apa temenan gitu kan. Nah, jadi itu ceritanya tuh di situ tuh mereka tuh temenan apa kakak adik gitu, aku lupa. Tapi itu perlakuan itu beda banget. Jadi si kakaknya atau adiknya ini yang badannya kayak aku nih yang lagi ngerasain insecure tentang hal yang sama, itu tuh ditaruh di belakang stage gitu loh, dan dia malah ngedabingin adiknya atau kakaknya tuh nyanyi di depan dengan paras yang lebih cantik. Jadi yang suaranya bagus itu justru ditaruh di belakang gitu ya. Iya, dan produsernya tuh juga ngedukung itu dan malah ngasih saran tentang hal itu. Jadi bener-bener kayak, ya ampun di situ beauty privilege-nya kerasa banget sih. Yang
yang menarik padahal Iya. suaranya biasa aja bisa tampil, sedangkan yang emang punya bakat nyanyi tapi gara-gara si look-nya ini kurang jadi taruh belakang. Sedih banget sih. Iya sedih banget. Jadi bener-bener kayak sebenarnya bisa sih kita tuh berusaha gitu kan. Cuma orang-orang di Indonesia nih kayaknya harus diubah deh standarnya Iya, ya. betul banget, Bener-bener betul kayak dan apa ya, aku senang banget sih dengan kayak tadi juga sempat cerita kalau misalkan bisa mengalihkan nih tentang insekuritas itu jadi betul. hal-hal yang bisa bervalue untuk kitanya sendiri kan. Gitu, jangan sampai nih buat teman-teman yang ada di rumah, buat girls yang ada di rumah tuh sampai ngalamin hal yang sama kayak di Paul's Beauty itu. Betul. Dan aku setuju juga tadi Ziza bilang kalau ini tuh yang harus dirubah sebetulnya sistemnya ya. Sistemnya. Karena itu kayak seakan-akan sudah mengakar gitu. Jadi dan seakan-akan kita juga membenarkan bahwa yang cantik itu yang menang gitu, atau enggak yang cantik itu yang beruntung segala macam. Padahal di sini kita nggak ada menang, kita nggak ada kalah guys. Kita tuh nggak lagi benar, kita nggak lagi berkompetisi sama siapapun juga. Nah makanya aku seneng banget tuh sama kalau pernah lewat di Instagram atau di TikTok kalian tren merusak standar kecantikan Indo. Iya, Iya. kebanyakan orang-orang berkulit hitam, standar makeupnya Iya benar banget. Aku tuh suka kayak just embrace it girl gitu kayak gitu. Yes. Kalau misalkan kulit kalian sawo matang, kulit kalian kuning langsat yang mungkin tidak sesuai dengan standar kecantikan, tapi kalian merasa nyaman dengan itu, just embrace it gitu loh. Yes. Just show it to the world how beautiful you are. Gitu. Padahal kulit sawo matang tuh cantik banget sumpah. Iya, Aku bener, suka banget bener. buat cewek-cewek yang kulitnya tuh sawo matang gitu. sama. Kayak Marion Marion Jola ya, bener. Iya, itu cantik Yang banget. di Bali ya. Oh bukan Yes. Ya penyanyi. Iya, Yang terus habis itu suka di Bali juga itu lagi keren banget sih dia, yang baru lahiran. Betul. terus Erika Carlina. Iya itu dia cantik banget. Bener. Padahal kulitnya sawo matang Betul. tuh, girls. Gak cuman putih yang cantik, Iya. yang sawo matang pun Karena bakso juga aku banget. suka. Iya. Yang kulit-kulitnya agak coklat itu juga tuh cantik banget guys. Iya bener banget sih apa kata Mbak Kai tadi ya. Kalau misalkan sebenarnya tuh kadang kekurangan yang kita rasa itu hal yang sama sekali nggak menarik Betul. buat kita merasa rendah itu bisa kita tampilin, kita show upin guys. Benar. Jadi bukan diubah sebetulnya. Yes, tapi coba kita highlight itu aja. Betul, Kenapa? betul, Emang betul. ada yang salah dengan hal itu kan? Benar banget. Iya, cuma tuh yang salahnya tuh ya orang-orang yang udah terlalu nyaman nih Yes. dengan perkara beauty privilege inilah, terus juga dengan standar-standar sosial yang udah ada di masyarakat. Benar banget. Iya, jadi kadang orang-orang yang udah nyaman ini ya mereka yang melestarikannya ketika orang yang Iya. minoritas ini malah Betul. terasingkan. Kasihan banget sih. Tapi semoga lambat laun seiring berjalannya waktu bisa ini ya, bisa semakin memudar lah intinya Amin. standar-standar yang konyol ini. Iya boleh banget sih, itu benar-benar sangat apa ya, coba deh untuk kita sehari-hari coba highlight dan tonjolkan apa yang emang kita rasa tuh kita tuh nggak suka sama diri kita gitu. Kita coba untuk hargain diri kita sendiri dan coba apa ya, nikmatin aja itu yang terbaik yang Tuhan kasih ke diri kita. Betul banget. Gitu sih. Tapi aku boleh nggak Mas, sebelum kita tutup nih sesi kita yang seru Boleh. banget ini, mau minta quotes terakhir kamu dong, boleh nggak? Waduh, minta quotes boleh. Nanti ini editor tolong highlight ya. Tolong di highlight ya, di bold. Oke, karena tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang beauty privilege. Mungkin aku mau bilang aja buat girl semua yang lagi nonton di rumah atau mungkin lagi ada yang nonton ini sambil kerja atau mungkin sambil belajar, aku nggak tahu. Tapi yang perlu aku highlight adalah try to love your imperfection because there's a beauty of imperfection. Jadi selalu ada hal yang cantik di balik ketidaksempurnaan kalian. So, entah itu kalian mau kulitnya sawo matang, berat badan kalian lagi naik mungkin, atau kalian lagi jerawatan. Selama kalian nyaman sama diri kalian sendiri, you are beautiful girls. Yes. Keren banget. Sangat-sangat menginspirasi banget ya. Terima kasih Lina girls. Jangan ada insecure lagi, kita semua Betul. cantik. Betul. Betul banget nih, dan kayaknya kita bikin ada punya event seru banget nih Kak di Pot Girls kali ini. Jadi nanti buat teman-teman nih yang udah ngerasa gak insecure lagi atau mau tampilin, tonjolin hal-hal yang buat kalian insecure tapi malah kalian jadiin sebuah spotlight, boleh banget nih tag Instagram kita ada di koneksi.com sama ada di Pot Girls pastinya ya. Atau tag kita berdua juga boleh nih Instagramnya apa nih Kak? Aku Elvira KRM, jangan lupa di follow. Yes, dan aku Aziza KZIA _ Kalau Mbak Kaya apa nih? Aku gampang, aku haira.nr, jangan lupa follow ya. Ya pastinya dong. Girls follow. Oke, kalau gitu mungkin ini kesempatan yang berharga banget untuk kita ya di Thank sini you. kedatangan spesial Terima banget. kasih. Seru banget ngobrol-ngobrol. Iya, seru banget
juga bisa sharing. Terima kasih udah undang aku ya teman-teman. Iya, terima kasih banyak juga. ya. Semoga girls-girls yang ada di rumah tuh lebih terinspirasi lagi. Amin, Apa ya, amin. bisa mengatur jadwalnya lebih baik lagi. Terus abis itu juga bisa ngerasa insecure ya. Amin. Itu penting banget sih untuk kita ya. Apalagi kayak kita perempuan guys. Segala hal yang ada di hormon tubuh kita tuh berpengaruh banget sama pikiran Iya, kita. betul. Oke, kalau gitu langsung aja kita tutup ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dan juga udah dengerin podcast hebat kita. Dan balik lagi karena Podgirls ini tempat nyaman kita untuk ngobrol-ngobrol hal seru dan juga hal menyenangkan. Terima kasih girls sudah nontonin kita sampai akhir. Jangan lupa nanti tetap nontonin kita lagi ya di episode selanjutnya. Yes, kalau gitu kita pamit. Saya Aziza Kezia Yegulia Saya Evira. dan juga tamu kita Aku Haira. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Podgirls selanjutnya. Bye. Hey girls, in Pod Girls, we talk about our secret. See you on the next episode. Can you keep a secret? A secret?